Nah bang, tahun lalu ada fenomena unik nih. Abang sakit punggung nih kan, gara-gara ombak Raja Ampat. Oh. Iya. Kenapa tuh? Abang ke Raja Ampat sebenarnya aku pengen ikut ya kan. Cuman kan masa dua orang buta nggak tahu nggak tahu ini berangkat ke Raja Ampat ya kan. Tapi kemarin gimana tuh bang? Raja Ampat itu gimana? Iya. Nggak kau tanya lu backgroundnya kenapa aku sana? Ya boleh lah. Oh, ya. Abang ngapain lah ke Raja Ampat gitu itu? ya. Apa yang latar belakangnya? Harapannya kan kalau aku ke Raja Ampat kan jalan-jalan. Oke. Tapi ternyata ada misi lainnya gitu loh. Ya kan? Misi lainnya waktu itu investigasi lah ceritanya. Wah, kayak biar keren sedikit ya kan? Investigasi soalnya itu ada kayak kita katakanlah program lah. Program membuat kebijakan transportasi di Raja Ampat. Ya kan? Kita waktu itu excited gak sih? Maksudnya kita mendengar ada misi seperti itu kan, wah Raja Ampat nih. Iya. Premium gitu. Betul. Pasti mahal, orang-orang situ bule gitu. Betul, lebih mahal ke Papua ya daripada ke luar negeri. Ya betul. Nah, lebih ke Maldives kan. Nah, ceritanya itu ya waktu itu kita kan nggak ada satupun tuh yang kesana tuh. Bahkan kayak tanah Papua ya kita jarang untuk kesana kan. Nah pertanyaannya simpelnya itu gimana ya caranya nyampe Raja Ampat? Ya kan. Nah kita pakailah ini orang lokal. Kebetulan kan ada adik kelas kita orang Sorong. Iya. Nah dia belum pernah ke Raja Ampat. Gitu ya kan. Nah singkat ceritanya berjalan lah nih. Kita waktu itu ceritanya kan aku tinggal di Semarang nih. Ya. Nah bisa dari Jakarta guys. Langsung ke Sorong? Ke Sorong. Bisa direct flight. Atau langsung ke Raja Ampat? Ke Sorong. Ke Sorong. Oke. Bandara hubnya itu kan Sorong ini. Jadi kalau orang mau ke Merauke aja. Itu rata-rata lewat Sorong guys. Oh iya. Jadi dia transit dulu situ. Iya kan? Termasuklah ke Raja Ampat. Karena Raja Ampat juga kan ada bandara juga ternyata. Gitu kan? Nah pilihan mau ke Sorong lah kan. Sorong ini kayak jadi pintu masuk utama gitu. Bisa kalau pertanyaannya bisa nggak langsung ke Raja Ampat? Bisa-bisa aja, cuman belum banyak suguhan lah. Misalnya kayak daerah-daerah lain gitu. Kayak misalnya kita mau ke Karimun Jawa gitu kan. Banyak opsinya lah gitu. Bisa dari Partai Kartini, bisa dari Semarang gitu, naik kapal kan. Oh tapi kalau misalnya kita mau ke Raja Ampat, itu booking tiket langsung ke Raja Ampat itu bisa gak sih bang? Pesawat gitu? Pesawat? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak ada. Belum ada lah gitu. Nah tapi kata kuncinya itu kita Sorong lah. Apalagi kita nggak perlu ngomong sebelum COVID lah kan. Nah setelah ini apalagi dia masuk ke KSP juga. Kawasan strategis pariwisata kan. Nah kita harus lewat Sorong gitu. Nah dari Sorong itu terus kita opsinya dua. Naik kapal atau naik pesawat. Kapal atau naik pesawat. Kan. Tapi sebelum ke Sorongnya ini udah masalah kemarin. Tapi bersyukurnya itu aku jadi tahu lah. Oh ternyata ada kesulitan nih gitu. Ya kan. Jadi ceritanya aku kan opsinya dari Jawa itu dari Jakarta atau dari Surabaya. Ya kan. Pesawat Boeing atau Airbus lah gitu. Nah dari Jakarta tadi direct flight ke Sorong nih. Tapi berangkatnya kudu subuh. Jam 4 pagi gitu. Ya khas penerbangan ke timur lah ya. Betul. Nah yang dari Surabaya berangkatnya malam. Jam 11 malam tuh dari Surabaya. Terus nyampe transit dulu Makassar tapi. Iya. Transit Makassar. Nah di Makassar itu aku udah nemukan satu fenomena unik juga tuh. Apa tuh? Ternyata ada bandara di Indonesia ini 24 jam. Ya Soekarno-Hatta bukannya 24 jam? Kayaknya enggak. Itu internasional lah gitu. Okay. Ini lokal loh. Penerbangan lokal rame Jis. Domestik tapi rame 24 jam?
Rame. Itu kayak maksudnya kayak kita datang ke bandara tuh. Kalau Makassar, bandara yang Makassar itu. Hasanuddin itu. Ibaratnya kayak masuk kasino yang Las Vegas tuh. Jadi di luarnya kayak sepi kan. Masuk dalam tuh tiba-tiba lampunya terang-terang ya kan. Nah, orang check-in lah Jis. Jadi kan aku nyampe malam tuh. Iya. Terus aku check-in. Wah, itu ngantrinya luar biasa tuh. Gara-gara ternyata yang transit di situ kan banyak transit kan Makassar ya, mau ke Papua gitu. Itu barangnya wah itu biasanya kalau kita denda yang kan misalnya maksimal berapa sih 20 kilo gitu kan. Iya 20 betul. Nah denda lah berapa kalau kita jadi 25 kilo 300.000 Oke. kan. Ini orang kelebihan barangnya 70 kilo 100 kilo gitu. Mantap. Bayangkan tuh check-innya tuh antrinya tuh sepanjang apa kan. Sampai ada calonnya tuh. Untuk mau mempercepat ini kan. Kacau juga ya. Nah dari Makassar nunggu tuh. Jadi kan nyampe dari Surabaya ke situ kira-kira jam 1 malam lah gitu. Dari Surabaya kan. Tapi abang ngapain check-in? Bukannya udah ini ya? Kan ada check-in online juga. Nggak bisa? Kebetulan waktu itu lapor. Oh, yang kita lapor transit itu. Iya. Nah nunggulah tuh sampai pagi. Ternyata pesawatnya di cancel. Yang ke Sorong. Itu. Nah di cancel dalam artian diubah flightnya. Kan kami tunggu nih sampai 4 jam tuh delay. Nah pemberitahuannya tuh delay gitu. Bukan yang cancel. Nah. Tapi tar dulu. Kan di delay terus tuh. Iya. Ada dapat ganti rugi dong? Enggak. Waktu itu enggak ada. Anjir. Iya. Karena dia triknya mantap. Apa tuh? Dia kan 3 jam ya. Iya. Nah 3 jam. Jadi di 2 jam 59 menit dinaikin kami ke pesawat. Wah. Tapi bukan ke Sorong Jis. Penjahat betul. Ambon. Betul. Ini kami ke Ambon kan. Nah wah nyampe nih Sorong nih Raja Ampat nih asik nih gitu kan. Maskapainya nggak usah kita sebut lah ya. Nggak usah lah agak-agak gimana gitu kan. Yang penting ciri-cirinya itu pakai ATR lah. Oh iya gitu. iya. Ini cuma satu tadi. Ke Ambon nih ke Ambon. Nah nyampe Ambon. Ya. Ntar dulu. Nyampe Ambon tadi kapan tuh bang? Siang, sore, malam? Nyampenya sore. Sore, oke. Sore. Jadi kalian transit sampai di Makassar itu pagi. Malam, tengah malam. Ya kan awalnya itu mau flight jam 9. Pagi. Ya terakhir jadi jam 12 gitu. Ya kan. Terus penerbangan kira-kira 2 jam. Ya siang lah nyampe itu. Kayak jam 2 atau jam 3 gitu ke Ambon. Iya. Kan. Terus ini bakalan kayak misalnya di Makassar tadi nggak gitu. Misalnya di Makassar berhenti aja gitu, nggak turun. Oke. Ternyata kami diturunkan. Muncullah ide-ide untuk mengkonfirmasi, ya kan? Kayak yang di video-video YouTube itu. Konfirmasi mau macam? komplain. Oh alah. Terus ya nyampe lah ke ininya kayak apa tuh untuk lapor transit gitu, ya kan? Mulailah drama, kan ada orang-orangnya gitu. Ya, Panggil manajermu gitu kan. Kan biasanya gitu polanya gitu. Nah ternyata penerbangan itu 2 hari kemudian ke Sorong. Terus ternyata orang-orang ini rekan-rekan lain kan sudah di Sorong nih karena mereka dari Jakarta. Tapi pertimbangannya apa? Kok bisa sampai 2 hari gitu? Gak ada flight. Gak ada flight karena cuaca atau karena apa? Memang jadwal Ambon itu begitu. Jadi sekali 2 hari. Wah. Gitu. Jadi ibaratnya tadi tuh biar kami tidak dikasih 300.000, diterbangkanlah kami ke Ambon. Ya ampun, kan gitu. 300.000. Nah kan gitu perkara gitu. Nah ternyata di dalam rombongan kami yang ke Ambon itu kan istri dari wali kota atau ini bupati Sorong. Wah. Kebetulan nih gitu. Nah terus apa? Kamu gini, ya dia menggunakan powernya lah. Iya. Nah jadi bukannya jadi hari itu tapi ininya penerbangan ke Sorong. Jadilah besoknya. Besok paginya. Dibukalah penerbangan besok. Dibukalah demi sang ibu wali kota itu. Mungkin bukan karena powernya juga. Siapa tahu memang ada kepentingannya kan. Maksudnya dia pasti punya kepentingan. Dia mau pulang.
Betul. Kan cerita-cerita juga tipis-tipis kan. Iya. Dia mau pulang lah. Oh sempat ngobrol tapi sama sempat ibu. ngobrol. Oh oke. Aku memang kirain dia menuju masyarakat biasa. Nah, Ternyata cewek kan ada 3 cewek nih. ya. Nah terus 2 cewek itu ternyata dari anggota itu kayak polisi atau tentara lah gitu. Oh. Tapi pakai pakaian sipil. Iya. Jadi kirain tuh masyarakat biasa kan. Aha. Ternyata ibu wali kota luar biasa nih. Nah kan kita kerjaannya Raja Ampat. Nah, Langsunglah aku melakukan ini wawancara terselubung ya kan. Tanpa memberitahu maksud dan tujuan. Iya, Ngobrol-ngobrol gitu. aha. Nah singkat cerita kami kan kompensasinya 300.000 kan. Oke. Kalau kita kayak peraturan lah gitu. Betul. Nah kami diberikanlah ini hotel. Oke. Hotel. Oke. Nah hotel lah di kota Ambon. Hotel tapi nggak dikasih 300.000 juga? Enggak. Dikasih hotel, makan malam, Oke. sama sarapan. Lumayan lah. Nah, sama feeder. Oke, Jadi dari lumayan. bandara ke kota Ambon itu. Iya lumayan dari bandara Ambon itu ke kota Ambon kira-kira 15 sampai 20 menit. Lumayan lah. Lumayan, gitu. Iya. Yang itu jembatan merah itu. Jembatan Jokowi katanya. Ya, jembatan Jokowi itu. Di situ adalah daerahnya. Nah, mulailah ini insting surveyor kan. Oke. Kuwawancara yang punya hotel ini. Berapa di sini satu malam? Bilang gitu. Ngomong 100.000. Iya kan? Aku belum lihat kamarnya. Aku pergilah ke kamarnya. Mana kamar mandinya? Oke. Nggak ada kamar mandinya, jadi cuma tempat tidur doang gitu. Hah? Tempat tidur doang. Masa nggak ada ini mau mandi gimana? Nggak ada. Nah, katanya toiletnya di mana gitu? Umum sih. Jadi per lantai itu ada kayak 4 kamar mandi gitu. Oh. Satu lantai itu kira-kira 20 kamar. Ya. Terus antri dong. Betul. Antri. Sabunnya nggak ada. Ini nggak ada tuh itinerarinya anduk gitu. Iya. Nah, ternyata ini mini CBD dia. Jadi posisinya itu Central Business District gitu tapi mini. Oke. Isinya cuma 3 ruko. CBD cuma 3 ruko kan. Nah, ada Indomaret di situ. Ya beruntungnya sih retail seperti itu ada gitu, jadi kita gampang kan beli anduk, beli ini gitu. Iya. Nah dijemputlah kita, singkat cerita jemputlah kita jam 6 pagi besoknya itu. Oke. Ke Bandara Ambon. Jam 6 pagi ya? Jam 6 pagi. Oke. Flight jam 7 pagi. Jadi ceritanya itu udah nggak ada check-in-check-inan lagi. Oh. Langsung tuh ke ini. Tapi diantarinnya sampai ke ini nggak? Ke landasan. Sampai ke landasan? Iya. Nggak nunggu di itu. Tapi memang bandaranya kecil. Oke. Aku hitung itu kan, wah kecil juga nih bandara nih. Berarti memang untuk ATR aja lah ya? Ya, nah biasa kan para smokers kan nyari, waduh ini nunggu ini sejam sih, nunggunya sejam. Nunggu pesawatnya siap-siap gitu. Oke. Nah kami diri lah tuh di landasan itu kan. Pesawatnya cuma itu, jadi pesawatnya yang kemarin juga. Jadi parkir di situ dia satu malaman itu kan. Iya. Nah si pramugarinya sama pilotnya Iya. juga nginap di tempat kami yang 100 ribuan itu, kecuali ibu wali kota. Ibu wali kota dia milih bayar sendiri ke hotel yang lebih proper. Iya. Nah kami tunggu situ. Baru itulah pertama kali kami para smokers gitu merokok di landasan pesawat. Dan ikut juga itu ininya. Flight attendant-nya ikut juga. Iya. Rokok bareng gitu kan. Baru naik pesawat. Nah, kita kan udah telat nih sebetulnya. Udah lewat 1 hari kan. Iya betul. Nah, kita harus buru-buru nih ke Raja Ampatnya nih. Nah, ceritanya Raja Ampat itu kan pulau berbeda namanya. Jadi Raja Ampat itu ada 4 pulau. Oh sama ya kayak Wakatobi. Iya. Oke. Nah, ada berbagai macam versi sebetulnya, tapi nggak ada yang official gitu loh. Sejarahnya namanya Raja Ampat apa sih? Iya. Kalau tadi kan kalau misalnya kayak Wakatobi ada Wangi-Wangi singkatan Iya, gitu. betul, Nah Raja Ampat ini ada 4 raja nih. Pulau utamanya namanya Waigeo, Salawati, Batanta gitu. Oke. Satu lagi apa ya lupa ya. Nah 4 raja masing-masing pulau ini makanya Raja Ampat. Masing-masing pulau ada rajanya. Rajanya, Oke. jadi Raja Ampat ada versi seperti itu. Iya. Ada versi yang lain juga ini rajanya di sini ikan manta, terus ini hiu.
Oh. Gitu, ada versi seperti itu. Kebetulan tugu-tugunya kan biasanya kalau di kabupaten ada tugunya. Iya, Kan? betul. Nah di situ semua ikan-ikan itu. Oh. Ada 4 itu. Mhm. Nah, mewakili lah Raja Ampat ini. Tapi dalam kepala kan gimana caranya ke Raja Ampat ini? Gitu. Nggak ada di internet. Di internet nggak ada. Adapun di internet itu langsung package gitu kayak 2 juta nih jadi ada one day trip gitu. Oke. Jadi nyampe Sorong bandara, dia jemput dari bandara, Iya. naik kapal tuh. Nah, malam balik lagi ke Sorong. Capek kali. Ya one day trip. Itu waktu itu 2023 2 juta satu orang. 2 juta per orang. Itu. Oke. Naik kapalnya lumayan nih gitu kan. Nah, ini mulailah nih. Oke, aku nggak usah pakai link gitu. Mencoba jadi wisatawan biasa itu. Iya. Iya kan? Nah, di situ di bandara itu nyampe bandara. Biasa kalau bandara-bandara di luar Jawa kan banyak yang di Jawa aja pun gitunya. Mau kemana gitu. Iya. Driver gitu. Nah, kalau bandara Sorong itu kan singkat, padat dan jelas. Artinya turun pesawat langsung tuh kelihatan pintu keluar. Gitu. Tapi enak. Maksudnya nggak ribet nih kayak Suta kan kita jalan 1 kilometer. Gitu. Betul. Nah, dapatlah nih orang ininya kayak beruntungnya itu mungkin masyarakat Sorong ini ndak yang memanfaatkan orang baru gitu. Oke. Ya kan, jadi dia jujur aja tuh. Ini harus diantar nih ke pelabuhan. Iya. Nah, di mana nih pelabuhan punya pemerintah, ya kan? Baru dibangun. Belum operasi. Tapi ngomongnya pelabuhan. Oke. Nah, singkat cerita kita ke pelabuhan rakyat, namanya pelabuhan rakyat tuh, pelabuhan rakyat Sorong. Di situ isinya nyampur tuh. Ada kapal tol laut, ada kapal ikan, ada kapal speedboat. Nah, adalah kapal untuk nyebrang itu namanya Ekspres Bahari. Jadi dia sama kayak di Karimun ininya, operatornya sama tuh, swasta tuh. Iya. Nah, berangkatnya pagi tuh, jam 10 gitu, jam 10. Nah, kirain mahal kan? Nah, 250.000 lah ini tiketnya itu. Berangkat itu premium VIP. Oke. Nah, bedanya kan, nih apa bedanya nih? Kalau VVIP dia ada ruangannya ber-AC, ditutup gitu. Oke. Kalau non VVIP 200.000 nggak pakai AC. Tapi punya ruangan sendiri juga? Punya tempat duduk aja. Oh. Nggak ada ruangan khusus gitu. Itu bedanya tuh. Oke. Tuh kapalnya nggak bisa masuk kendaraan. Nah, persis Khusus tuh. numpang. Iya, persis kayak yang Kayak Wakatobi. Cuman Iya. bedanya kami bukan tempat duduk, Bang. Iya. Tapi tempat tidur. Kayak bangsal. ini tempat duduk. Nah. Tempat duduk dia 250.000 VVIP. Pilihlah. Aku pilihlah VVIP itu. Ternyata kayak nggak ada bedanya lah gitu ya. Oke. Nah, operatornya itu Ekspres Bahari. Nah, pagi 2 jam aja ke Raja Ampatnya kan. Jadi nggak lama-lama aman gitu. Iya. Nah, nanti pulangnya aja lah yang naik pesawat gitu. Biar terasa gitu kan. Iya. Nah, nyampe lah nih Raja Ampat. Ya kan? Waduh. Itu isinya kayak, ya mohon maaf tuh, ABK-nya berantem. Rebutan yang mau diangkat kopernya. Oke. Gitu. Terus nyampe ke pelabuhan itu, kita mau keluar nih. Mau kemana nih gitu. Kita udah pesan hotel, kebetulan udah ada di Traveloka kan. Nah, kita bingung, nggak ada ininya, nggak ada lanjutannya. Kalau di tempat lain kan ada Damri gitu kan. Iya. Ini kosong melompong, nggak ada apa-apa. Yang kita lihat cuman apa tuh ABK yang bukan ABK sih, apa sih kalau namanya porter. Iya. Porter itu yang rebutan gitu kan. Tenaga bongkar muat lah. Wah gitu. Nah, yang lokal aja bingung apalagi mancanegara. Nah gitu kan. Ada juga bule tuh di situ. Ini kita satu kapal gitu. Mulai bule ini nanya sama aku nih. Gimana caranya mau ke sini gitu. Sama aku juga nggak tahu. Ya kan?
rebutan. Keluar dikit kayak kira-kira 100 meter dari pelabuhan itu parkiran. Wah, di situ semua ada namanya di sana taksi plat hitam. Taksi plat hitam. Iya, jadi kalau di Jawa itu mobil-mobil Avanza rental lah gitu. Travel lah kalau disebut, tapi travel nggak resmi ya? Nggak ada koperasinya. Oke. Perorangan gitu. Ya, yang plat hitam aja udah jelas sih dia ilegal. Maksudnya gini, ya? kalau misalnya taksi plat hitam kayak di bandara di Jawa kan misalnya katakan dia online ya. Iya, iya. Dia kan diantrikan gitu. Jadi Iya, betul. ya kan. Ini udah rebutan aja kayak ini, mekanisme pasar lah gitu. Oke. Nyampe itu bingung, nyampe hotelnya ini. Nah di hotel di sana itu dicek, misalnya di Traveloka itu waktu itu 2.500.000 satu malam. Ya kan? Wow. Udahlah kita langsung aja ke sana gitu. Ternyata jadi 1.500.000 pada saat kita di itu kan. Itu satu muncul tuh pertanyaan, kok bisa mahal? Ternyata kan ada markup mungkin dari aplikator gitu kan. Iya. Terlebih itu kan tempat wisata favorit lah. Tapi itu worth it segitu? Bagiku. Enggak lah. Kalau kelas-kelasnya biasa hotel di Jawa mungkin harganya berapa tuh Bang? 700 mungkin. 700 ya? Ya kayak inilah hotel-hotel di pusat kota gitu. Tapi nggak bintang 5 juga gitu. Suguhannya kan kemudian bukan high rise building gitu. Jadi dia lebih dekat ke pantai terus lihat sunset ya gitu kan suguhannya kan. Iya. Nah kebetulan itu hotel yang lumayan mahal di situ. Ternyata ada yang 300.000. Oh. Ada juga gitu. Tapi nggak ada di Traveloka. Nggak ada di Traveloka, jadi punya local pride gitulah. Ada rumahnya dijadikan hotel gitu. Nah, itu kan nyampe Waigeo ya, namanya Waigeo. Iya. Terus kemana nih? Kayak mana nih ke pulau-pulau lain tuh yang kan dia pulau-pulau gitu kan konsepnya. Iya. Pulau-pulau gitu. Nah, ketemulah di hotel itu. Jadi nanya ke resepsionis, saya mana nih? Kita mau nyewa apa? Agen untuk ini. Sekarang ada tour guide-nya gitu kan. Iya. Oh nggak ada yang begitu. Kalau ada begitu di Sorong. Yang tadi yang udah langsung dia. Justru mereka nggak nyediain ya di Raja Ampat itu, tapi ada orang yang punya kapal. Lah. Itu jadi yang punya kapal itu udah sekalian jadi ininya. Oh. Nah hitungannya juga unik nih. Jadi kan datang nih nyampe nih sama orang kapalnya tuh kan. Nah, ya kakak gitu ya. Kan saya panggil gitu kan. Betul, Mana kakak gitu. Tuh. Nah, berapa ke sini? Mau mesin berapa? Nanyanya gitu coy. Jadi bukan nanya dia mau kemana. Pokoknya mau mesin berapa. Emang beda gitu kan. Beda. 2 mesin sekian, 4 mesin sekian, 8 mesin sekian. Tapi yang 8 mesin punya bupati gitu. Ngapain dinawarin? Waktu presiden katanya cerita ke sana, yang presiden berkunjung, itu pakai yang 8 mesin. Nah, perbedaan mendasarnya itu guncangannya. Makin besar makin nggak ada guncangan. Iya, lebih stabil. Makanya kan kau bilang tadi kan sakit punggung kan. Iya. Ya dari situ kan tahu kan aku nyewa yang berapa mesin. 2 mesin. Pasti yang lebih rendah, yang lebih dikit, ya kan. Nah di situ 8 juta. 2 mesin tuh. 2 mesin. Tapi yang 2 mesin itu. Tapi 2 mesin itu ngaruh sama kecepatan nggak? Kecepatan dan guncangannya. Oke. Hambatan ini kan. Iya. Nah waktu itu juga aku namanya juga kan waktu itu by purpose kan, bukan karena kita hobi jalan-jalan gitu. Ada tujuan lain tuh formal. Nggak mikirin ombak, gelombang. Nah itu kan bulan Juli Agustus gitu. Orang heran tuh. Jadi kan biasanya kalau kita datang ke tempat wisata kan, wah selamat datang gitu kan. Iya. Ini kayak kenapa datang sekarang gitu. Itu perjalanan. Jadi kita itu naik kapal aja kan. Jadi ceritanya hotel tadi yang rada mahal itu. Dia ada dermaga sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi ke pelabuhan yang tadi yang kita baru nyampe tuh. Jaraknya sekitar 2 kilo tuh dari situ. Tapi orang yang punya kapal itu bisa pick up langsung di. Pick up langsung. Wih, gokil juga ya. Iya. Oke. Nah, tapi gini, dia punya dermaganya. Kita harus loncat tuh kapalnya, gitu. Nggak bisa
nggak ada tangganya gitu kan. Sejauh apa tuh Bang antara dermaga dengan kapal? Dermaganya katakan 3 meter ya. Oke. Dari air. Dari air tuh 3 meter tuh. Iya. Nah, kapalnya 2 meter. Wah. Jadi kita loncat 1 meter gitu. Lumayan. Iya kan? Betul. Kalau laki-laki sih nggak masalah. Ada ombak-ombaknya gitu ada lagi. Ada perempuan pakai rok juga gitu kan agak sulit. Iya betul. Nah kita tuh, jadi kalau kapal speedboat itu kan ada ruangan ininya, ruangan kemudinya. Betul. Kan biasanya itu kan tembus tuh atapnya tuh. Iya. Ya kan, dia masuk dari situ. Nah kita masuk dari situ semua, bukan yang masuk ke penumpang gitu. Tapi berapa kapasitas waktu itu Bang? Kapal speedboatnya itu lah. 8. Muat untuk 8 orang ya. Jadi ada juga kita salah masuk itu ada ruangan tuh depan. Cuman disarankan jangan di depan. Oh oke. Gitu. Karena yang langsung terhempas kan itu. Iya. Gitu. Awalnya aku duduk di belakang, di dekat mesinnya. Itu nggak berasa. Nggak berasa. Jadi ombaknya itu kira-kira. Iya. Nih kalau ada orang mau ke Raja Ampat bulan Juni, ombaknya itu kira-kira 1,5 meter lah. Wah. Bayangkan loncatan itu kan. Iya kan. Nah jalan lah tuh sampai orang-orang ini kita nggak salah prediksikan gitu. Yang bilang gitu siapa? Orang-orang yang teman-temanku tuh. Oke. Ibu-ibu itu, cewek-cewek lah. Iya. Cewek-cewek gitu. Ini kita nggak maksakan kehendak kan. Dalam hatiku, iya memaksakan kehendak. Gitu. Karena kalau tahu begitu, kita pulang lagi ke Sorong. Gitu. Jadi, kalaupun kita jalan malam kan nggak ada gunanya. Iya betul. Nggak kelihatan apa-apa kan di sana, nggak perlu snorkeling. Iya. Lihat aja gitu dari kapal itu udah ada tuh terumbu-terumbu karangnya. Wah itu betul-betul lah. Iya. Cantik lah dilihat kan. Maksudnya ketika kita datang ke tempat lain tuh yang menyuguhkan snorkeling, kayaknya Raja Ampat punya biota yang luar biasa. Nah ceritanya Raja Ampat ini kan baru diketemukan 90 tahun 90. 1990. Wow. Sama ini penyelam dari Belanda. Kocak. Nah, dia kaget lihat biotanya yang waduh ini yang kan. Kaya lah biotanya, beda dari yang lain kan. Jadi menurutku kalaupun jadi tempat wisata, ini nggak sembarangan. Jadi memang orang yang paling enggak kan ngerti biota laut lah. Betul. Kalau kayak aku kan tertariknya cuma lihat doang ya kan. Ini bedanya terumbu karang ini dengan yang lainnya nggak apa kan nggak begitu concern ke sana. Betul. Jadi lihatnya cuma cantik gitu kan. Nggak yang neliti gitu. Pokoknya kalau ada ikan ya ikan lah itu gitu kan. Nah, aku heran kan. Berhenti, nyampe lah tempatnya ini. Tiba-tiba dari tadi yang ombaknya tinggi, tiba kita namanya Pianemo. Jadi Pianemo ini yang ada di lembaran 100 ribuan itulah. Oke. Tuh. Oke. Nah, tempat bagian itu. belakang. Ya. Iya. Nyampe di situ, tiba-tiba tenang airnya. Nah, kami berhenti dulu gitu, di itunya kan. Sebelum masuk pintu gerbang Pianemo nih, berhenti dulu tuh. Ngapain Mbak? Bilang gitu sama situnya kan. Sama drivernya itu yang bawa nih. Sebentar gitu. Terus berhenti. Tiba-tiba ada Parimanta, Jis. Wow. Terus dikelilingin tuh kapal kami. Aku udah kayak ini kayaknya hari terakhirku di dunia gitu. Tapi kan Parimanta itu gak makan orang kan? Hah? Gak makan orang. Tapi besarnya kan kita terintimidasi. Iya. Itu 2 kali lipat kapal itu, Jis. Besarnya tuh. 1 ekornya tuh ya? Iya, 1 ekor. Itu 1 ekor doang. Oh. Dikelilingin, Jis, proses di bawah kapal itu. Nih terus yang ibu-ibu tadi wah gitu kan. Teriak-teriak gitu. Terus dia tiba-tiba pergi. Si Parimantanya ini. Oke. Pak, ini maksudnya gimana? Tadi kita menghindari itu. Oh enggak. Justru dia sedang mengecek kedatangan kami. Ini aman nih. Itu baru jadi kayak dia security-nya, Jis. Masuklah gitu. Terus nyampe lah, naiklah jadi lumayan dia mendakinya, Jis. Oke. Mendakinya gini, ada sinyal. Wow. Ada sinyal 4G. Wow. Di situ gitu. Jadi kalau orang-orang bilang misalnya di situ miskin sinyal, itu terbantahkan.
Oke. Karena udah terbukti ada sinyal. Berarti korupsi BTS kemarin ternyata di situ dibangun ya? Dibangun. Tapi di lautnya nggak ada sinyal. Oh iyalah. Gitu. Ya kan. Nah, di pulau-pulaunya tuh ada. Nah, mungkin juga udah lama kan, kita nggak tahu itu diadakannya kapan. Betul. Nah, pergi terus keliling lah nih. Asik sebetulnya. 8 juta nih. Tapi di setiap tempat yang kami berhenti itu, aku melihat unik-unik. Ada yang bule nih, bule dia udah bawa peralatan nyelam sendiri. Nah, dia nyelam, biasa kan orang nyelam ke tengah laut ya. Iya. Dia di samping dermaganya, Jis. Ngapain? Dia nyelam di situ. Dia ikan-ikannya di situ. Jadi nggak perlu ke tengah laut gitu. Seru juga ya, jadi lebih memudahkan nih. Mudah betul ya. Jadi iya. udah dibilang gini, kalau uniknya gini lah. Aku cerita sama orang situ, nggak usah snorkeling gitu. Udah, nanti handphonenya aja yang tenggelamin, dideketin ke air. Iya. Itu udah kayak nyelam, itu udah kayak, ya kan. Nah, itu dari sisi Kedan. Terus kami nyampe ada tempat itu namanya, aku lupa namanya, tapi suguhannya itu bertamasya dengan ular. Bertamasya ular, berbagai macam ular. Nggak digigit apa? Kebetulan waktu itu enggak. Tapi ularnya menggigit, beracun juga. Berbisa. Liar. Bukan yang di kebun binatang gitu. Jadi di hutan gitu. Jadi lewat gitu, tiba-tiba di atas kepala kita ada gitu kan. Tapi nggak gigit memang. Oke. Nah, ada jadi ternyata Kerajaan Ampat itu suguhannya macam-macam kan. Nggak cuma ikan, ada ikan, ada apa, burung. Iya. Burung tuh. Jadi aku lihat yang bule-bule itu kayak orang-orang National Geographic gitu dia. Bawa teropongnya gitu kan. Tapi serius kayak gitu, Bang? Serius dia ke situ cuma untuk hunting foto burung. Jadi aku lihat kan, jadi cerita lain nih, pasti aku ke Raja Ampat itu karena aku bukan wisatawan, karena apa, dalam rangka pekerjaan. Jadi setiap orang yang kutemui itu pasti aku wawancara, gitu kan. Terus nanya nih, Pak, itu yang foto-foto burung itu di mana orangnya gitu. Aku mau wawancara gitu sama orang-orang bule itu. Wah, itu nggak pernah kelihatan orangnya. Jadi nyewa hotel itu nyimpan kopernya doang. Jadi nanti dia pergilah tuh jam 5 pagi, nanti jam 12 siang dia pulang lagi ke hotel tuh mandi, ganti baju, pergi lagi. Pergi lagi. Nah, di mana tempat hunting burungnya? Dekat bandara. Jadi ada alasan lah kita ke bandara kan? Ya, betul. Sekalian nih nyampe. Jadi kayak liar gitu, apa, alami lah gitu. Alami. Nah, tapi itu unik juga ya, Bang. Berarti Raja Ampat itu kaya di laut, kaya juga dia di daratnya ya. Kaya, betul. Dan ikannya itu ini kayak mungkin bukan teori lah gitu ya. Nah, ada tuh yang ngelemparnya itu ngelempar batu gitu, Jus. Jadi kita mau ngasih makan nih ceritanya nih. Kayak ngelempar batu, ini Indomimian gitu, mie. Kayak pop mie gitu di remah-remah gitu. Iya. Terus ada satu wisatawan tuh dilempar kayak lempar batu gitu. Kabur, Jis, ikannya. Kabur. Terus itunya datang tuh orang di situ kan. Iya. Enggak begitu, Mama gitu. Terus dia kasih kayak mau ngasih ke orang gitu loh. Ngumpul, Jis, ikannya. Jadi kayak ikannya punya pikiran gitu kan. Terus tiap hari ikannya beda-beda, Jis. Nah, itu dari sisi suguhan lah. Iya. Nah, wajar nggak mahal? Kan pertanyaannya gitu. Iya. Wajar nggak mahal? Kalau kita cuman di situ wisata sehari, mahal lah. Mahal. Iya. Nah, masalahnya orang ke sana ternyata wisata itu 2 bulan, 3 bulan, gitu. Dia di pulau aja sendiri gitu. Ya, jadi dia katakanlah tadi kan, nggak usah kita hitung lah pesawatnya ke Sorong. Iya. Nah, dia berangkat nih dari Sorong ke situ naik kapal 250.000. Nah, dia akan lebih memilih naik kapal daripada pesawat. Barangnya banyak. Pesawat kan, apalagi pesawat ATR. Betul. Gitu. Gak muat. Betul. Gak muat. Kopernya tuh sebesar manusia bisa masuk lah manusia ke dalam. Satu. Terus dia bawa 10 koper gitu. Wow. Masuknya kapal kan. Nah, jadi pemasukan juga tuh sama ABK tadi. Iya. Nah, dia nanti diantarkanlah dia ke
pulau itu dengan biaya tadi 8 juta lah katakan gitu. Nah, suatu saat 2 bulan kemudian dia dijemput sama kapal yang sama, nggak bayar lagi. Oh. Gitu. Jadi worth it untuk yang begitu modelnya ya. Tapi kalau untuk yang kita cuma foto-foto, nggak worth it dong. Tapi kalau lama di Raja Ampat itu makannya makan apa bang? Makan ikan dong. Nggak, maksudnya apa? Apa tuh? Makanan pokoknya. Kalau orang-orang situ atau orang-orang situ kan makan nasi juga. Kayak ada nasi, gandum. Oh, gandum. Terus apa tuh? Papeda gitu. Sagu-sagu itu nah, ya. Dan juga Raja Ampat ini ternyata itu kan campuran. Bugis. Oke. Gitu. Jadi apa tuh? Tidak kaget kalau kita ke Raja Ampat itu dia nyapanya kayak di Jawa. Oh. Tapi nggak pakai enggeh lah gitu. Mari gitu. Iya. Kabar. Lebih ramah gitu. Ramah. Jadi sportif lah ya untuk jadi kawasan wisata tuh masyarakatnya sportif ya kayak Bali ya. Jadi kalau kita ngukur ya, ngukur dari tingkat keramaian nih, nggak valid kalau Raja Ampat. Jadi di pulau utama itu nggak ada orang. Jadi kan orang ke pulau-pulau kecilnya tuh. Iya. Itu jadi yang tinggal di Pulau Waigeo tadi ya, paling utamanya kan Waigeo. Yang tinggal di situ PNS. Orang-orang yang pemerintah gitu. Nanti Jumat Sabtu Minggu dia pulang untuk ke Sorong. Justru rumahnya nggak di Raja Ampat, nggak di Waigeo. Mungkin rumahnya tapi nggak yang weekend di situ karena pasar tutup weekend. Oh. Nah, kan gitu. Karena wisatawan juga nggak ada. Wisatawannya tuh malah terpencar gitu kan. Nah, makanya terakhir kembali ke pekerjaan tadi kan. Iya. Nah, waktu itu kerjaannya itu kebijakan transportasi. Ya kan? Sekarang pilihannya cocok nggak masalah, ya kan? Harusnya enggak. Iya kan? Iya. Nah, dengan melihat tadi kita nggak perlu kedalaman 5 meter untuk lihat terumbu karang. Wah, bahaya nih kalau kapal nih. Betul. Nah, orang di situ, aku tanya kan tadi yang punya kapal itu, Pak, nih tahunya alurnya tuh gimana? Jadi mereka udah ada karyawan lokalnya, Jis. Jadi alur-alur itu sudah ditentukan sendiri sama mereka, gitu. Termasuk memprediksi gelombang itu pada saat kami pulang lah misalnya. Perjalanan masih tenang kan airnya kan? Iya. Nih kira-kira 10 menit lagi kita harus berjuang nih melawan ombak. Kok tahu gitu kan? Beneran tuh. Jadi udah yang pasti gini, kalau kita bikin kebijakan transportasi, lokal pride-nya harus kita pegang tinggi lah. Ya, betul, harus wajib lah kita pegang. Betul. Itu setuju. Terus kedua, lingkungan. Nah, di situ berlaku nih lingkungan nih. Lingkungan. Meskipun aku pergi ke KLHK kan. Iya. KLHK yang ada di Raja Ampat. Oh, kantor utamanya di Raja Ampat. Atau di Sorong juga ada? Kayak unitnya lah. Oke. Gitu, yang khusus untuk Raja Ampat. Iya, aku betul. tanya, Pak, kami mau bikin kebijakan transportasi nih. Dari KLHK bagaimana pandangannya? Iya. Karena kan mereka kan ngurusin yang lindung-lindung gitu. Betul. Raja Ampat 100% lindung. 100%. Iyalah. Lautnya ya. Laut dan darat. Wow. Iya kan? Iya. Cagar alam dan swaka loh semua lah. Betul. Dilindungi tuh. Nah, tetapi ada lah nyempil-nyempil dikit untuk alur pelayaran gitu. Betul. Tapi enggak yang bisa produktif sekali. Dengan ukuran kapal yang terbatas juga ya. Iya. Betul. Nah, waktu itu aku ketemu sama bapak namanya Pertolongan. Orang Batak. Pertolongan namanya. Pertolongan bahasa Indonesianya. Iya. Nah, dia cerita kalau untuk safety, ya kan sekarang gini, orang kalau nyembur di tengah laut gimana tuh ininya? Iya. Ya kan, apalagi sinyal nggak ada tengah laut. Betul. Terus kalau kita mau monitoring mahal lah. Orang dia nyewa aja 8 juta dan itu tipis sebetulnya keuntungannya. Nggak banyak-banyak amat lah. Nggak nyampe 30%. Wow. Iya kan? Jadi cost paling besarnya untuk beli solar itu ya bang? Iya. Betul. Beli solar. Dan bahkan kapalnya itu maintenance-nya jarang. Karena kalau maintenance dia harus ke Sorong. Oh betul. Nggak lagi dia mikir ombak ya kan. Pulang nanti ombak juga sama aja. Betul. Gitu. Nah kalau kapal-kapal yang dari Sorong tadi, itu kapalnya biasanya lebih besar muatannya. Tapi dia
nyari apa? Jadi kalau kapal-kapal kalau di Raja Ampat sendiri, satu orang aja ayo gitu. Oh. Ya kan? Bentar, 8 juta tuh satu kapal atau kapal. nanti bukan per orang Nyewa ya? kapal. Oke. Nah kalau tadi yang 2 juta sorong itu per orang. Jadi dia penuhin dulu tuh. Iya. Ya kan? Nah, jadi pulangnya kan kami kan pesawat. Nah, ngeri lagi. Jadi ternyata dia nggak direct dari Waigeo itu ke Sorong. Jadi ada lagi nama satu site gitu di Raja Ampat tuh agak ke utara dikit lah. Apa tuh? Utara. Namanya apa ya? Batanta atau apa gitu. Pokoknya ada di atas di utaranya Kabare. Untuk apa tuh? Untuk Itu masih bagian dari Raja Ampat. Waigeo. Oke. Pulau Waigeo. Oke. Nah, kan ada Bandara Marinda. Itu bandara yang dekat ke pelabuhan. Iya. Ada Bandara Kabare. Di Kabare ini ada orang, ada masyarakat. Tapi dia pulau terpisah juga, Bang? Enggak terpisah dari situ, tapi enggak ada jalan. Wow. Jauh. Tapi pesawatnya berarti pesawat Cessna gitu ya, bukan ATR lagi? Atau ATR juga bisa? Sushi, bisa. Kemampuan bandara itu bisa ATR. Oke. Tapi lagi enggak ada. Iya. Karena Lion Air mengundurkan diri. Nah, Dulunya ada. Ya mungkin sama mungkin. Profit lah Iya. ceritanya. Oh. Nah, si perintis. Nah, itu kapal perintis, pesawat perintis. Bukan pesawat yang seharusnya profit. Iya. Nah, perintis itu ya gitu. Jadi dia harus mengutamakan dulu bukan wisatawan dong. Betul. Ya kan? Dia mengutamakan masyarakat gitu. Betul. Nah, naiklah pesawat itu biayanya 450.000. Itu. Dia hanya ada Selasa Kamis. Nah, bandarnya kecil lah gitu. Nah, iya kan? Dan biasa aja gitu. Jadi yang berharap yang gimana gitu kan. Nah, itulah ke situ. Tapi kita tanya ke ininya kan, ke bulenya tuh. Nyaman gak di sini? Nyaman. Justru kalau nyari tempat toilet bersih misalnya, dia gak nyari itu. Dia nyari yang misalnya kamar mandinya bisa ngintip gitu lah, yang Kayak gitu dong. Maksudnya experience memang jadi orang lokal. Iya. Mereka pengen rasain itu ya. Tapi kan kemudian pertanyaannya gimana nih menyediakan ini dan itu. PAD-nya kalau tahu Jis, pendapatan asli daerah Raja Ampat itu. Iya. Tebak apa coba? Laut. Yang paling besar. Laut. Iya, wisata gitu kan. Iya. Tebakan kita, pertambangan Raja Ampat. Justru PAD yang paling besar itu di Sorong, Jis. Untuk dari pariwisata. Gitu. Oke. Iya. Oke. Jadi belum tentu satu kabupaten kota punya objek wisata, pasti PAD paling besar aja dari sektor pariwisata juga ya? Karena dia yang pintu masuknya. Jadi otomatis kan pajak kapalnya kemana? Ya pasti ke Sorong dong. Betul. Ke Raja Ampat. Iya. Raja Ampat itu apalagi Pulau Waigeo cuma tempat singgah doang. Gitu kan. Betul. Nah, tapi menurutku ya dia tetap aja enggak seperti, jadi transportasi itu juga enggak serta-merta selalu kita bikin rame gitu. Iya. Enggak, menurutku gitu. Tapi ini jadinya ada pertanyaan juga nih Bang. Kalau ke Raja Ampat dari Sorong, kita cukup nggak satu hari itu berangkat pagi, terus sore pulang, kembali ke Sorong, kelilingin semua Raja Ampat itu cukup nggak waktunya? Nggak cukup ya? Jadi ada spot-spot tertentu aja nanti. Oke. Kayak 2-3 gitu. Berarti, yang paling favorit lah gitu. Oh. Nah, yang pulau paling jauh itu di Kabupaten Raja Ampat itu berarti Wayak namanya. Ada penghuninya tuh? Ada. Tapi untuk wisata ke sana jarang orang. Malah lebih sering yang ke tempat yang lebih jauh ya. Oh, gitu. Nah, di situ yang ada black shark gitu. Oh. Black shark yang kita berenang Pak sama hiu gitu. Iya. Nah, itu juga tuh. Jadi ada orang yang terkena digigit tuh sama hiunya, tapi nggak terpublish kan. Wow. Gara-gara mengubah perilaku. Jadi perilaku ikannya jadi berubah gitu. Jadi iya. dia kan sebetulnya kan nggak pemangsa manusia. Oke. Gitu. Jadi
dia gerak-gerak tangannya kan kayak ngasih ikan gitu apa? Biasanya karena ikannya terbiasa. Oh, kalau gerak-gerak tangan tuh makanan gitu. Iya betul. Nah, geraklah tangan si wisatawan ini ceritanya, dihantam sama dia. Gitu. Jadi ternyata jangan mengubah juga perilakunya. Iya. Gitu kan. Nah. Cocok lah tuh kalau global itu mau isu-isu lingkungan Raja Ampat tuh cocok tuh. Gitu. Nah itu kan berarti salah satu contoh juga ya. Nggak semua wisata itu memang harus dibuat aksesnya secara umum. Betul. Gitu kan. Jadi nggak semua harus bombastis. Betul. Ini enggak. Betul-betul premium. Jadi orang kesana pun yang datang ke sana usia 30 jarang. Orang bulenya aja 50 ke atas. Yang memang udah menikmati hidup lah. Iya. Gitu. 2 bulan 3 bulan gitu. Karena agak aneh juga ya kalau misalnya nanti kita paksa Raja Ampat itu untuk jadi wisata yang harus rame gitu kan. Sama kayak Bali nanti justru lebih gak kekontrol lagi. Sementara tadi kayak satu orang aja tadi udah bisa kayak gitu. Apalagi mau kontrol sebanyak orang itu. Betul. Apalagi kan lingkungan satu pasti. Dan dia tapi safety. Kalau dia ngomong safety setinggi-tingginya lah kita bikin. Misalnya pakai helikopter kah, Cino kah. Untuk tadi menghindari tadi kan dia nggak bisa monitoring terus kan. Betul. Jadi kalau ada suatu saat ada memang ada Basarnas di sana, tetapi Basarnasnya sampai pakai kapal juga ya. Gimana nyelamatinnya gitu. Karena konsekuensi juga ya kalau berani buat wisata itu premium berarti ya fasilitas harus premium juga ya. Fasilitasnya gitu. Ya kan. Nggak ada juga kan ceritanya yang kapal-kapal nyuri-nyuri itu. Lewat-lewat aja gitu yang. Oh iya, katanya juga ada ya kapal internasional yang lewat dari situ ya. Karam di situ. Karena maksa lewat dari situ. Maksa. Kan terumbu karang isinya. Iya. Itu kan. Tapi kalau kondisi udah kayak gitu, tanggung jawabnya ada di siapa tuh? Harusnya sih itu kan satu juga karena monitoring tadi kan. Misalnya ada polisi airnya nih. Iya. Tapi kan dia nggak bisa tiap hari, mahal. Betul. Kosnya kan mahal. Betul. Tapi kalau tadi dia berhasil menangkap orang-orang yang tentu punya duit lah ya. Jangan ya kesana kalau nggak ada duit mending nggak usah lah gitu kan. Iya. Karena satu kita kan membayar view-nya, kita bayar juga bagaimana merawatnya kan. Betul. Wisata itu sering seperti itu. Jadi kita suguhkan tapi nggak ada upaya maintenance. Betul, setuju. Gitu kan. Tapi kalau ngomongin upaya maintenance kayaknya nggak cuma di pariwisata tuh Bang. Iyalah. Di seluruh infrastruktur kita kayak gitu tuh. Ya, bahkan sampai pengeluaran pribadi ya. Kita harus mikirin maintenance lah. Iya. Seringkali kita beli handphone gitu, tapi nggak kita sediakan biaya untuk servis. Rusak ganti. Betul.